PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rosmin Poloomo dengan nomor peserta 759494000091, NIM 227013154. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Gorontalo dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja atau UKIN di kelas 12 IPA 1 dengan materi iman kepada hari akhir. Berikut adalah video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada siang hari. Ya, masih semangat semua ini? Masih. Wololo habari? Yo. Kalau Ibu Sabak, apa kabar? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Beneran masih semangat? Masih. Apa mana semangatnya? Tepuk semangat. Baik, alhamdulillah kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk pada materi, Ibu akan cek and recheck kehadiran kalian. Apa ada yang tidak masuk atau ada yang sakit? Ya, coba ada yang tidak masuk ya? Ada. Tiga orang ya? Ya. Alasannya kenapa? Sakit. Insyaallah sakit ya. Mari kita doakan teman-teman kalian yang sakit ini semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kembali bersama kita lagi untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Amin. Baik.
hari kiamat, di mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, perhatikan sikap jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Menelaah, kalian dapat menelaah makna beriman kepada hari akhir. Yang keempat, kalian dapat menguraikan ya apa itu hari akhir, dari tanda-tandanya, kemudian kiamat kubro, kemudian periode hari akhir itu diuraikan. Ya, jadi nanti akan ada pembagian kelompok. Di antara kalian akan dibagi kelompok menjadi 3. Baik, ini ya materinya tentang makna iman kepada hari akhir. Pengertian dari hari akhir. Oke, silakan Najwa. Yang adalah berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta dan adanya kehancuran. Oke, Mary. Ya, yang bisa menambahkan apa itu hari akhir? Perwakilan laki-laki. Apa itu hari akhir? Silakan, Ahmad. Oke, jadi seperti yang telah disampaikan dari perwakilan perempuan tadi, bahwa jadi hari akhir adalah hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di muka bumi, walaupun di muka bumi dan juga di alam semesta. Dan itu adalah hari di mana dihancurkannya segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Iya. Hari di mana alam semesta ini hancur lebur, ya. Baik itu gunung-gunung, semua akan hancur lebur. Yang berikut, hari akhir itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Hari kiamat atau hari akhir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sukro. Kalau sukro itu apa artinya? Kalau kubro? Besar. Jadi ada 2 hari kiamat dibagi menjadi 2, yaitu sukro dan kubro. Yang kecil dengan yang besar. Nah, di dua bagian ini, 2 bagian kiamat ini kan ada tanda-tandanya. Kira-kira kalau kiamat sukro itu tanda-tandanya itu seperti apa? Banyaknya apa ya? Penyakit yang tidak ada obatnya. Apa lagi? LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, Lesbian itu apa? perempuan sama Perempuan suka sama gay. Apa itu gay? Laki-laki suka sama berikut, kalau tanda-tanda kiamat kubro. Bisa. Kalau kiamat matahari terbit dari Emang biasanya matahari terbit dari mana? Kemudian ada periode hari akhir. Iya, diperlihatkan perbuatan yang selama dilakukan oleh manusia. Ada sudah tahu ya apa itu hari akhir? Memahami. Jadi ibu akan bagi kalian dalam kelompok, di mana kelompok ini akan ibu bagi menjadi 3. Di kelompok itu nanti sesuai dengan stok map yang akan ibu bagi. Masing stok map ini, di mana kamu menyusun materi atau menyusun tanda-tanda dari kiamat ini sesuai yang ada. Itu ibu bagi kalian dari 3 kelompok. Silakan membuat kelompok menjadi 3.
Oke, untuk itu perwakilan masing-masing kelompok silakan ambil. Silakan dipilih. Stopwatch ini ada warna hijau, ada warna merah muda, dan ada warna hijau. Yang putih. Iya, poin. Nah, silakan ambil peralatannya. Ambil peralatan. Ada lem, ada. Ya, silakan dibuka masing-masing stopwatchnya, silakan dibuka. Kira-kira kelompok kiamat kubro itu yang mana? Kelompok kelompok kiamat sugro. Kelompok. Nah, silakan kerjakan sesuai yang ada dalam perintah itu. Perintah yang ada di stopwatch. Tulis kelompok seperti kelompok yang sudah ada di kalian dapati. Ya. Kelompok apa kamu? Kelompok kubra. Iya. Kelompok kubra. Tidak usah. Baru yang umul hasil. Yang ini nggak sih? Ini apa? Oh, ini ya. Mana Mister? Dewa tempel lagi. Kelompok Ada tiga. bukan lagi satu lagi. Kalian dia berubah arah. Apa sudah selesai ya? Selesai, coba tunjukkan. Cantik sekali. Kelompok 3 atau kelompok kiamat subro. Masya Allah cantik sekali dia punya. Perlu bantuan? Ya umur Isa. Baru habis ini yang bangsa. Iya. Pas apa yang Ini baru mana DP? Ada yang mau dibantu? Oke. Siap? Baik, semua sudah selesai? Sudah.
kelompok Kiamat Sugro atau kelompok 3. Ya. Untuk itu dipersilakan kepada kelompok Kiamat Sugro mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya untuk teman-teman semua dari tiap-tiap kelompok. Kami dari kelompok Kiamat Sugro akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami seputar tentang ciri-ciri ataupun tentang Kiamat Sugro. Dan untuk tanda-tanda Kiamat Sugro akan dilanjutkan dari teman saya yaitu Andini. Untuk Andini dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda Kiamat Sugro. Pertama, berakhirnya kehidupan seseorang atau yang biasa kita kenal dengan meninggal. Terus kemaksiatan merajalela, banyaknya bencana alam. Maraknya bencana juga menjadi salah satu tanda Kiamat Sugro. Disebutkan pula dalam hadis, akhir dunia akan terjadi perubahan bentuk, bumi akan tenggelam dan hujan es akan turun. Bencana yang terjadi biasanya merupakan bencana besar seperti tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Pernah juga terjadi bencana besar di masa lalu pada masa Nabi Lut yang disebutkan dalam surat Al-Quran Hud ayat 82-83. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi itulah tanda-tanda Kiamat Sugro. Masih ada lanjutannya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Clara. Untuk Clara dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang tanda-tanda Kiamat Sugro, yaitu semakin maraknya kebodohan dalam kehidupan. Tanda kiamat lainnya adalah wafatnya para ulama dan merebaknya kebodohan. Penarikan informasi terjadi dengan kematian para ulama adalah salah satu tanda mendekatnya hari kiamat Sugro. Jadi itulah tanda-tanda Kiamat Sugro yang telah kami presentasikan. Nah, teman-teman, dari beberapa tanda-tanda tersebut sekarang ini sudah kita sering lihat ataupun sudah maklum sering kita jumpai. Salah satunya itu adalah banyaknya ataupun meningkatnya kebiasaan konsumsi khamar. Sedangkan khamar sendiri ataupun minuman beralkohol ataupun minuman yang memabukkan sekarang ini sudah mudah untuk diperoleh. Itu salah satu tandanya. Dan juga yaitu yang sekarang ini sedang viral yaitu wanita berpakaian tapi tak telanjang, yaitu pakaian yang perempuan gunakan namun menonjolkan bagian-bagian badan tertentu. Itu salah satunya. Oke, jadi itulah yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangan mohon dimaafkan karena kesalahan itu sejatinya ada kepada kami dan kebenaran itu sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali presentasi mereka. Terima kasih untuk kelompok Sugro. Silakan dulu kembali. Ya, kemudian kelompok Kubro. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mohon perhatiannya sedikit. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi seputar Kiamat Kubro. Materi tersebut akan dijelaskan teman saya Taufik Muhammad Nur. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bisa kita lihat yang di sini ada gambar dari tanda-tanda hari Kiamat Kubro. Peristiwa yang ada di gambar ini diterangkan di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Yang pertama, tanda-tanda Kiamat Kubro yang pertama itu turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpang Dajjal serta mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah dan menyembahnya. Yang ketiga, hilangnya Al-Quran dan Mushaf atau lembaran-lembaran dari hati manusia. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, waktu berputar semakin cepat sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa 1 minggu. Selanjutnya ada matahari terbit dari sebelah barat atau tempat tenggelamnya. Selanjutnya ada keluarnya Dajjal
Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Dan yang terakhir adanya Yajuj dan Majuj, yaitu segolongan manusia yang memiliki kekuatan besar dan berpikiran sesat. Selanjutnya sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari kami seputar materi tentang kiamat kubra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan untuk kelompok di akhir. Oke, dipersilakan kepada kelompok 1. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Minta perhatiannya sedikit. Jadi kami dari kelompok 1, saya Nathan Masimu sebagai moderator. Di sini kami mendapat materi tentang periode hari akhir. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri pertama yang bernama Alfira Tamu. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan hari akhir kehidupan setelah kiamat. Yang pertama itu ada alam barzah atau disebut dengan alam kubur. Alam barzah atau yang disebut juga sebagai alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Ia menjadi antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam kubur ini nantinya akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjadi kehidupan di dunia, sebagaimana sekat antara dunia dan akhirat. Di dalam barzah ini manusia yang meninggal tidak dapat membawa gelar, jabatan, bahkan yang selama hidupnya dikejar, tetapi yang dapat dibawa sebagai bekal yang dapat menyelamatkannya hanyalah ibadah dan perbuatan baik selama hidup di dunia. Sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih pemateri yang pertama. Jadi kita lanjut ke pemateri kedua yang bernama Ivan Hermawani. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Setelah semua makhluk dibangkitkan, ulang termasuk jin, manusia, dan hewan, di padang mahsyar ini semuanya dikumpulkan untuk diadili. Waktu penantian di padang mahsyar tersebut akan terlalu singkat bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Namun, mereka yang memiliki banyak dosa akan merasa menunggu sangat lama dan merasakan panas yang begitu berlebih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya kita ke pemateri ketiga, yaitu Nurata Sulaiman. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi yang ketiga ada Yaumul Ba'ts atau juga diartikan sebagai hari kebangkitan kehidupan setelah mati. Dalam agama Islam, kehidupan selanjutnya akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama dan semua makhluk akan binasa. Kemudian ia akan meniupkan untuk yang kedua kalinya. Semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Pada saat itu, ruh yang bangkit ini akan bersatu kembali dengan jasadnya dan akan dikumpulkan di tempat yang luas bernama padang mahsyar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita ke materi yang keempat atas nama Liansyah Abu Bakar. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu Yaumul Hisab. Secara bahasa, hisab berarti perhitungan. Dengan demikian, Yaumul Hisab adalah peristiwa di mana manusia satu persatu akan dipanggil dan diperlihatkan segala amal perbuatan mereka selama di dunia. Selanjutnya, apa yang ditimbang saat Yaumul Mizan? Yaumul Mizan secara bahasa yaitu dapat diartikan sebagai hari penimbangan, yakni hari di mana manusia akan ditimbang amalnya untuk menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kita ke pemateri yang terakhir atas nama Nurul Ismail. Dipersilakan. Ada surga atau neraka. Setelah dihisab, maka tahap terakhir adalah penentuan apakah manusia akan berakhir di tempat yang indah bernama surga atau akan disiksa di neraka yang begitu
begitu mengerikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sudah mempresentasikan hasil kelompok mereka. Oke, ucapan kepada masing-masing kelompok ya, 1, 2 dan kiamat kubro dan tahapan hari akhir. Di mana kiamat kubro tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3, kiamat kubro sudah dijelaskan oleh kelompok 2 dan tahapan hari akhir sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Di mana tahapan-tahapannya itu ada pertama yaumul ba'ats, apalagi ya? Yaumul hisab. Kemudian ada surga dan neraka. Namun sebelum kita ke surga dan neraka, kita akan melalui yang namanya siratan ya, atau jembatan. Kita akan melalui itu dulu sampai ke apakah masuk surga atau masuk neraka. Nah, jadi semua sudah bisa memahami ya seperti apa itu hari akhir. Nah, semoga dengan mempelajari hari akhir ini kalian akan bisa menerapkan apa yang sudah kalian dapatkan tentang hari akhir ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya, apa hikmahnya dari belajar hari akhir ini ya? Di mana hikmah hari akhir ini pertama, manusia akan membenci yang namanya kemaksiatan. Manusia itu akan benci dengan kemaksiatan karena akan mengingat bagaimana hari akhir nanti yang kita akan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita perbuat selama hidup di dunia. Ya, seperti tadi sudah dipaparkan oleh kelompok yang teori hari akhir, di mana kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu antara matahari dan itu hanya sejengkal. Bagaimana ada panasnya itu, panasnya sejengkal matahari di atas kepala kita. Jadi semoga dengan kita mempelajari tentang hari akhir ini, kita bisa lebih mawas diri, bisa lebih banyak mengamalkan amalan-amalan yang baik. Ya, tinggalkan yang buruk-buruk mulai dari sekarang, karena yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan bukan orang lain, tapi kita sendiri. Oke? Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, maka Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini. Tapi untuk itu, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan. Izin untuk menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini. Jadi teman-teman, hari akhir adalah hari di mana hancurnya segala seisi bumi serta penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui ataupun mempelajari tentang tanda-tanda dari hari akhir tersebut, kita sebagai umat muslim dapat mempersiapkan diri untuk mematangkan diri ketika hari akhir itu tiba, yaitu hari di mana ditimbangnya seluruh amal ibadah kita yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Nah, jadi dengan adanya hari akhir adalah pertanda juga bagi manusia bahwa hari akhir adalah hari di mana hari ditegakkannya hukum dalam Islam. Sekian dari saya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, hari akhir ini adalah hari di mana alam semesta akan hancur ya. Jadi iman kepada hari akhir ini adalah kita percaya bahwa hari akhir ini benar ada, bukan cuma cerita atau dongeng ya, bukan cuma cerita atau dongeng belaka. Ini benar-benar ada ya. Iman kepada hari akhir sama juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk pada rukun iman yang kelima. Ya, jadi jika kita percaya kepada Allah, maka kita juga harus percaya kepada Hari akhir. Semua percaya hari akhir toh? Percaya. Bagi yang tidak percaya hari akhir berarti dia tidak percaya Allah. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua. Namun sebelum kita menutupi pertemuan ini, Ibu akan berikan
selanjutnya. Yaitu materi berpikir kritis. Oke, untuk itu sebelum kita menutupi pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan melepaskan hamdalah. Dan mari kita, karena tadi kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.